Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selama ini kita mengenal jika Roh Kudus hanya dimiliki oleh kaum Nasrani. Namun siapa sangka jika Islam ternyata juga memiliki Roh Kudus yang bahkan telah disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran. Siapakah sosok Roh Kudus yang dimaksud? Dan apa bedanya dengan Roh Kudus kaum Nasrani? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Selama ini, banyak yang beranggapan jika Roh Kudus adalah sebuah kekuatan atau kuasa yang Tuhan berikan kepada kaum Kristiani ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi ternyata hal tersebut keliru bagi kaum Nasrani. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah satu pribadi yang sering disebut Trinitas. Dalam Alkitab, surah Efesus ayat 30 hingga 32 dijelaskan, Roh Kudus adalah pribadi ilahi dan dia memiliki perasaan, pikiran serta keinginan. Sebab itu Alkitab mengajarkan untuk kita, jangan mendukakan Roh Kudus, karena tindakan kita bisa melukai perasaan Allah Roh Kudus. Setelah pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, Roh Kudus sudah tercantum dalam Alkitab. Pribadi Roh Kudus sudah ada sejak sebelum penciptaan, dan dalam Alkitab disebut sebagai pencipta alam semesta. Sementara dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus disebut Roh Penghibur, Roh Kebenaran, dan Roh Kristus. Umat Nasrani dianggap bisa bertemu dengan Roh Kudus ketika mereka bertaubat, karena bagi mereka, Roh Kuduslah yang bisa menginsafkan umat manusia dan membuat mereka sadar tak bisa hidup tanpa penebusan Yesus Kristus. Barulah setelah bertaubat, orang akan menerima Roh Kudus dalam hidup mereka. Selain itu, Roh ini juga dianggap bisa mengajar umat manusia melalui kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bisa membuat umat manusia paham akan kebenaran tersebut. Roh Kudus juga bisa menguatkan manusia ketika berada dalam jurang kelemahan. Tuhan tahu kondisi hambanya. Karena itu, Roh Kudus itu sendiri yang akan berdoa untuk umat manusia kepada Tuhannya dengan keluhan-keluhan yang tidak diucapkan. Karena itu, ia juga disebut Immanuel yang bermakna Tuhan beserta kita. Yang terakhir, Roh Kudus dipandang bisa melengkapi umat Kristen untuk menjadi saksi Yesus Kristus. Hal ini tercantum dalam Kisah Para Rasul karya B.F. Drewes. Bagi umat Nasrani, mereka percaya bahwa mereka akan dipanggil untuk menjadi Kristus di hari kemudian. Namun tanpa kehadiran Roh Kudus, mereka tak akan bisa menjalani panggilan tersebut. Jadi setelah Roh Kudus turun atas seseorang dan telah dipenuhi dengan kuasa Tuhan, barulah seseorang bisa menjadi saksi-saksi bagi Yesus Kristus. Membangun hubungan dengan Roh Kudus sangat penting dilakukan bagi umat Nasrani agar bisa menebus kesalahan di hari akhir dan ketika ingin hidup kekal bersamanya. Sementara itu, Al-Quran dan Islam memiliki pandangan yang berbeda terhadap Roh Kudus. Dalam bahasa Arab, Ruhul Kudus bermakna roh suci, serta semangat dan kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang dikehendakinya. Kalimat tersebut kadang disimpulkan sebagai nyawa atau malaikat. Dalam Al-Quran, Roh Kudus disebutkan dalam beberapa surah, dan Roh Kudus yang dimaksud sebagai Roh Kudus dalam Al-Quran yakni malaikat Jibril. Keterangan ini bisa ditemukan dalam beberapa ayat Al-Quran. Pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 87. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami memperkuat dia dengan Rohul Kudus. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh. Kedua, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril. Dalam surah Maryam ayat 17, lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ada pula dalam surah Al-Maidah ayat 110. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya
lalu menjadi seekor burung yang dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata. Terakhir, dalam surah Al-Baqarah ayat 253, Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Ayat-ayat tadi sebagai bukti bahwa Islam ternyata juga memiliki Roh Kudus, bahkan dikaruniai kelebihan-kelebihan yang sangat hebat. Namun meski kedua agama ini memiliki Roh Kudus, baik Islam maupun Kristen berpandangan berbeda tentang roh ini. Dalam buku Ensiklopedia Gereja Jilid 4, karya S.J. Hauken Adolf, menurut Kristen, Roh Kudus bukan suatu kuasa ilahi, bukan suatu kuasa yang tidak berpribadi. Mereka menyejajarkan Roh Kudus dengan Allah sebagai Bapa dan sebagai Putra. Konsep Trinitas mereka bukan berarti Tuhan itu ada tiga, tetapi tetap satu. Roh Kudus, Yesus Kristus, dan Allah adalah satu kesatuan. Allah Tritunggal. Bagi bangsa Kristen, ibarat sebuah kursi dan sandaran kursi, dan tak terpisahkan. Sedangkan dalam Islam, Roh Kudus adalah malaikat Jibril alaihissalam yang disucikan. Malaikat Jibril turun untuk membersihkan dan menyucikan jiwa para nabi. Makhluk ini diciptakan dari nur, berjisim latif, memiliki bentuk yang halus, yakni mampu mengubah dirinya dalam bentuk yang berbeda-beda. Roh Kudus versi Islam adalah makhluk gaib yang tak seorang pun bisa tahu wujudnya, dan hanya Allah yang bisa mengetahuinya. Jadi bisa disimpulkan, jika Kristen menganggap Roh Kudus sebagai Tuhan, sementara Islam menganggap Roh Kudus hanyalah makhluk Allah saja. Kristen juga menganggap bahwa Roh Kudus sudah muncul sejak azali, yakni kebersamaan dengan keberadaan Allah, atau sebelum alam semesta tercipta. Ia dipandang kekal, tidak akan binasa. Hal ini dijelaskan dalam Alkitab. Dan yang ada, dan yang sudah ada, dan akan datang kelak. Dan daripada ketujuh roh yang dihadapkan arsy-Nya. Wahyu 1 ayat 4. Namun Islam justru mengajarkan bahwa Ruhul Kudus atau Jibril diciptakan oleh Allah, tapi untuk waktu dan di mana penciptaannya. Hal tersebut belum diketahui karena tak ditemukan dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Tapi berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 30, dijelaskan jika Allah memberitakan kepada malaikat dan jin tentang akan diciptakannya manusia sebagai khalifah di bumi. Pemberitaan itu menunjukkan jika malaikat sudah hadir di bumi sebelum manusia pertama diciptakan. Yang tak kalah menarik, umat Kristen menetapkan Roh Kudus sebagai oknum ketiga dari Allah, serta diskusi bertahun-tahun. Sementara dalam Islam, Roh Kudus tidak melalui proses musyawarah antar ulama Islam, tapi ajaran ini langsung turun dari Allah yang disampaikan melalui utusannya. Dan uniknya, tidak mengalami perubahan sejak diturunkannya ajaran tersebut. Bahkan sampai akhir zaman, Roh Kudus pun digambarkan tak memiliki syahwat dan nafsu, apalagi untuk berbuat maksiat. Masya Allah. Sahabat beriman, meski berbeda pendapat, namun sebagai muslim, dengan mengetahui fakta ini, semoga bisa makin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mencerca agama lain. Apakah Anda sudah hafal poin-poin perbedaan keduanya? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.